Sempat disanjung-sanjung, kini Aishar Khalid mulai ditinggalkan beberapa fans dadakannya. Hal ini karena dia ketahuan memanfaatkan Fuji untuk menuai popularitas di Indonesia. Dugaan mendekati Fuji dan memanfaatkannya ini muncul setelah dirinya menyebut akan datang ke rumah Fuji setelah subscribernya mencapai 2 juta. Dia pun mendapatkan 1 juta subscriber pertamanya di Indonesia setelah viral mendekati Fuji. Komentar itu langsung disorot netizen yang budiman, terutama fans Fuji yang mengartikan kalau itu adalah bentuk dari pansos pada idolanya. Bahkan ada yang menyebut jika Aishar kini mencari pasar di Indonesia karena di Malaysia tidak laku lagi. Netizen yang berbakti bahkan sampai ada yang berhenti mengikuti Aishar Khalid setelah tabiat aslinya mulai terbongkar. Apalagi beberapa video lamanya dirinya mengakui tidak menyukai Fuji hingga body shaming terhadap Fuji. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Well, guys, let me ask you something. Puluhan tahun kalian hidup, kalau misalnya nih, kehidupan kalian itu dirampung, dijadiin film, mau nggak kalian pertontonkan itu? Nggak usah deh ke orang-orang, ke keluarga kalian aja. Gimana, mau nggak? Coba tanya dulu deh sama diri kalian sendiri sebelum kalian itu menjudge dan berekspektasi sama orang lain. Nobody's perfect, guys. I'm not perfect either. Sama halnya dengan Aishar, dia itu juga manusia normal biasa yang punya kehidupan pribadi. Apa yang kalian harapkan dari dia? Dia brojol gitu tiba-tiba langsung umurnya 24 tahun tanpa adanya masa lalu kehidupan remaja dia, suci bersih tanpa noda gitu. Janganlah mencampurkan kehidupan pribadi dia dengan kebaikan yang dia buat untuk orang-orang. Tapi si Aisharnya nggak klarifikasi, Kak. Lah buat apa dia mau klarifikasi? Banget gitu dia klarifikasi soal kehidupannya dia sebelum kita, sebelum kalian semua kenal sama dia gitu. I don't think so. Gak usah lah terlalu kepo sampai segitunya. Kalau yang merasa tersakiti itu koar-koar, ya itu urusannya dia. She really needs attention, don't give it to her. So simple, let it be. Kalau orang-orang suka Aishar karena kebaikannya, fokuslah untuk itu. Ada yang bilang dia panjat, coba deh kalian ambil sisi positifnya. Semakin banyak followersnya dia, semakin dikenal dia dengan orang, semakin dia berbagi. Apa yang dirugikan dari kalian gitu loh. Aku gak pernah ya guys, umur-umur FOMO artis gitu. Kalian boleh scroll konten aku gak pernah tuh bahas-bahas orang. The reason why I stand up for him because he deserve it. Ini pesan aku ya buat kalian wahai netizen. Jadilah manusia yang pikiran itu terbuka. Janganlah punya penyakit iri hati. Urus aja yang menjadi porsimu. Deh, hidup kalian tuh pasti bahagia. Rezeki itu juga ngalir, oke? Ini ya, kita itu nggak usah merambat kemana-mana, nggak usah bikin pusing, nggak usah nambah-nambah yang nggak ada, yang nggak penting ditambah-tambah, nggak usah. Kita fokus sama Aishar sama Fuji aja, karena nengok orang ini berdua lupa kalau kita ada tagihan pinjol besok. Ya ini kalau nengok kayak gini, kembali lagi pinjol yang tadi udah lupa, balik lagi dia jatuh tempo besok. Nah gitu, aku kasih tahu ya. Jadi kita fokus aja. Lagian Aishar itu kan masih muda, mana mungkin lah dia mau mama, ya kan. Yang ketiga, kalau laki-laki suka sama perempuan pasti dia publis. Nah ini yang aku suka. Dan laki-laki itu, apalagi nggak usah laki-laki, perempuan itu pasti ada pernah kesilapan, ada kehilapan, ya kan. Maklum manusiawinya itu, ya kan, namanya juga manusia. Kalau orang mau buka aib Aishar, ya itu udah mau jadi hak dia, ya udah kalau mau buka aja kayak gitu kan. Cuma mau kayak manapun, kalau orang udah suka, mau dia itu jelek, mau dia itu buruk, mau dia pun kayak mana, tapi kalau dia sudah berubah, kita kan bisa lihat anak ini memang udah baik atau belum, anak ini memang layak disukai atau enggak, gitu loh maksudnya. Jadi kita fokus sama hubungan orang itu aja. Gue ngeliat ada komenan orang atau VT orang tuh bilang kayak gini, gue udah gak percaya sama Aishar, gue dukung lebih baik Fuji berkarir aja gitu. Apakah ini akan berlanjut atau udah sampai di sini? Dia bilang kayak gitu guys. Apa urusannya sama lu? Lu fans Fuji, gue fans Fuji juga dong. Tapi gue kagak pernah ngusik Fuji sebagai fans. Gue kagak pernah malu-maluin dia ya. Gak pernah gue komen-komen nyampah di tempat orang lain bawa-bawa nama dia. Tinggal lihat aja gini, gampang banget jawabannya. Nih Aishar mau balik lagi nih ke Indonesia nih, lihat aja. Kalau dia sibuk sama urusan sendiri ya udah, kagak usah banyak bacot. Kalau ketemu sama Fuji ya berarti kan masih ada hubungan. Oke, gitu aja gampang. Atau mereka ketemu secara diam-diam tanpa harus kita semua tahu, itu lebih bagus ya, lebih bagus. Kenapa disenggol? Karena netizen emang udah barbar, toksik, pembawa bencana. Masa urusan orang diatur-atur? Siapa lu? Dari ujung kepala
sampai kaki diurus, sampai pengen lihat chat orang, nyuruh video call Fuji. Kemarin juga pas lagi hangat-hangatnya nyuruh Fuji live bareng si Aisar. Kan aneh lu pada, kenal aja belum. Fuji, gue bilangin ya, lebih baik privasi deh, gak usah ditampakin. Banyak banget ya netizen yang ngaur. Gue seneng lu lebih privasi aja Fuji ya, tiba-tiba duar gitu, tak perlu makin runyam nih, makin pusing. Gue nggak bisa nutup semua mulut manusia kuyang itu Fuji, apalagi elu. Banyak banget orang yang sudah beropini dan berspekulasi sendiri ya. Aisar dan Fuji kalau memang masih menjalin hubungan silaturahmi, lebih baik privasi, gak usah di-spill deh sekalian. Banyak banget orang yang lagi mencari celah kalian untuk bikin berita-berita yang gak penting kayak gitu. Kesel gue, fans kok ngatur apa lu pada, sampai risih orang, sampai di live-nya dia bilang kampungan. Marah lu semua, emang kampungan apa-apa orang disuruh-suruh dimana-mana. Gara-gara Aisar nih sendiri yang nyebut-nyebut nama Fuji. Lah dia nyebut, kenapa? Dia kagak bakalan nyakitin Fuji. Lu udah lihat kan pukulan abangnya kayak mana di ring tinju. Kalau sampai tuh dia nyakitin Fuji, diajak Fadli tuh dia tinju lagi. Kalau perlu sampai bonyok ditinju sama Fadli. Udah tahu dia punya abang yang bakal ngejagain dia, dan Aisar juga kagak bakalan berani. Yakin gua kagak bakalan berani dia nyakitin Fuji guys, karena kalian nih banyak yang ngatur jadi runyam. Fuji, Aisar privasi aja ya, tapi kagak apa-apa tampilin dikit aja, di eksklusif tapi ya dikit aja. Kalau emang ada sesuatu mah gak perlu banyak-banyak, orang cari-cari kesalahan lu berdua tuh, puyeng gua. Guys, di sini siapa yang nonton FYP di TikTok sampai nyengir-nyengir? Ya, Cece. Kalian nyengir juga nggak? Gimana Cece nggak nyengir? FYP TikTok Cece berseliweran akhir pertandingan dari Fadli versus dengan Aisar Khaled, yang mana finally Aisar Khaled ketemu dengan Fuji. Mereka berdua yang salting, kita yang pada nyengir-nyengir nontonnya. Ya, kita mendoakan yang terbaik ya buat mereka berdua. Semoga kapal ini berlabuh. Siapa yang pengen ikut dalam kapal ini? Kapal Fujar, Fuji Aisar. Untungnya video FYP yang beredar di TikTok ini membuat kita happy, tidak emosi seperti FYP beberapa hari belakangan ini. Fuji ya, bener-bener deh, nggak di FYP TikTok aku. Kirain aku di dunia nyata aku akan terbebas dari sindrom Fuji Aisar. Ternyata tidak semudah itu Ferguson. Lagi di jalan tol, truk di belakangnya udah ada lukisan Fuji dan Aisar. Aduh, udah fix kalau orang udah dilukis di belakang truk, udah orang terpopuler. Dadah. Fuji Aisar, lu udah didoain seluruh orang Indonesia nih, sampai ke abang-abang truk ngedoain lu pada.